Oke teman-teman, hari ini kita akan flashback ke sebuah era yang krusial banget, masa-masa awal Indonesia merdeka. Ini adalah periode yang penuh harapan, tapi di saat yang sama juga penuh dengan prahara ekonomi yang benar-benar jadi ujian berat bagi bangsa kita yang baru lahir. Coba deh bayangin, kita baru aja memenangkan kemerdekaan yang diperjuangkan mati-matian. Tapi warisannya adalah ekonomi yang sudah diambang kehancuran. Situasi yang genting banget kan? Jawabannya ternyata ada di sebilah gunting dan politik yang jujur aja goyang banget. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah perjuangan ekonomi sebuah bangsa yang bener-bener dimulai dari nol ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, beban warisan. Jadi, supaya kita ngerti solusi-solusi yang muncul, kita harus paham dulu separah apa sih masalah yang dihadapi Indonesia waktu itu. Ini bukan sekedar tantangan biasa, tapi krisis di mana-mana. Jadi masalahnya tuh numpuk. Pertama, sistem ekonominya itu warisan kolonial, jadi ya dirancangnya buat menguntungkan Belanda, bukan kita. Kekayaan alam kita terus dikeruk perusahaan asing. Kedua, negara kita punya utang yang gede banget, hasil dari konferensi meja bundar. Ketiga, kas negara kosong, tapi pengeluaran buat menjalankan pemerintahan baru malah bengkak. Komplit banget ya penderitaannya, ditambah lagi jumlah penduduk meledak tapi lapangan kerja nggak ada. Nah, kalau kita lihat data ini, inti masalahnya kelihatan jelas banget. Pengeluaran pemerintah jauh lebih besar daripada pendapatannya. Defisitnya luar biasa. Ini tantangan raksasa bagi negara manapun, apalagi buat negara yang baru seumur jagung kayak Indonesia waktu itu. Menghadapi krisis separah ini, pemerintah jelas nggak bisa cuma duduk manis. Mereka harus gerak cepat, mengambil langkah-langkah yang super berani, bahkan bisa dibilang radikal, untuk menyelamatkan keadaan. Dan muncullah salah satu kebijakan paling ikonik dalam sejarah kita, Gunting Safrudin. Namanya aja udah gunting, dan ini beneran loh, bukan cuma kiasan. Mereka betul-betul menggunting uang kertas. Gimana cara kerjanya? Simple tapi nekat banget. Setiap lembar uang dengan nominal tertentu itu literally digunting jadi dua. Separuh nilainya hangus sebagai uang tunai, dan separuh lainnya diubah menjadi pinjaman wajib untuk negara. Tujuannya? Biar jumlah uang yang beredar di masyarakat langsung anjlok dan inflasi yang udah kayak kuda liar bisa dikendalikan. Tapi gunting Safrudin itu kan ibarat obat darurat ya. Untuk jangka panjang, butuh solusi yang lebih fundamental. Negara perlu punya kendali penuh atas sistem keuangannya sendiri. Dan langkah strategis berikutnya adalah mengambil alih jantung keuangan negara. Deja Future Bank yang tadinya punya Belanda, diambil alih, dinasionalisasi, terus diubah namanya jadi Bank Indonesia. Ini momen penting banget, karena untuk pertama kalinya, Indonesia punya kendali penuh atas kebijakan moneternya sendiri. Oke, setelah memadamkan kebakaran, dengan langkah-langkah darurat, sekarang visinya jadi lebih jauh ke depan. Gimana caranya membangun ekonomi yang mandiri, yang benar-benar dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Ada dua program andalan nih. Yang pertama, Rencana Kasimo. Ini fokusnya ke perut rakyat. Gimana caranya kita bisa swasembada pangan. Yang kedua, ada program Alibaba. Ini unik banget. Idenya adalah mengawinkan pengusaha pribumi, si Ali, dengan pengusaha non-pribumi, si Baba. Biar ada transfer ilmu dan modal. Tujuannya, biar pengusaha lokal kita bisa naik kelas. Semua program tadi sebenarnya cuma potongan-potongan kecil dari sebuah gambar yang jauh lebih besar. Sebuah mimpi yang super ambisius untuk masa depan Indonesia. Dan inilah puncaknya, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Ini tuh kayak blueprint pertama Indonesia buat masa depan. Sebuah peta jalan yang super detail dan visioner untuk membangun ekonomi negara secara sistematis dan terstruktur. Nah, pertanyaannya, dengan semua rencana keren ini, kenapa kok ekonomi kita masih susah banget majunya? Ternyata biang keroknya bukan datang dari ekonomi itu sendiri, tapi dari politik dan keamanan. Lihat angka ini, 7. Cuma satu angka, tapi ini menunjukkan akar masalahnya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia ganti kabinet sampai 7 kali. Coba bayangin, setiap pemerintahan bawa rencana baru, tapi belum juga dijalankan pemerintahannya udah bubar. Ini namanya instabilitas politik akut. Artinya apa? Nggak ada yang namanya konsistensi, kebijakan bagus dibikin, tapi sebelum kelihatan hasilnya, udah ganti menteri, ganti program lagi. Pembangunan jadi kayak tambal sulam, nggak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Udah politiknya kayak roller coaster, ditambah lagi masalah lain, modal cekak, tenaga ahli juga kurang. Dan ada satu lagi penguras anggaran yang nggak kalah gawat. Pemberontakan-pemberontakan di daerah, kayak DI dan PRRI Permesta. Ini menyedot anggaran negara banyak banget. Uang yang harusnya bisa buat bangun jalan, bangun sekolah, malah habis buat operasi militer.
Jadi energi bangsa terkuras untuk konflik internal. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ceritanya tuh begini. Ada warisan ekonomi kolonial yang parah banget, terus pemerintah coba kasih terapi kejut lewat kebijakan-kebijakan drastis dan rencana-rencana besar yang ambisius. Tapi semua itu mental, karena fondasi politiknya goyang. Ini pelajaran mahal banget. Kalau politik nggak stabil, rencana ekonomi sebagus apapun bakal susah jalan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Coba bayangin deh, andai saja politik waktu itu stabil, kira-kira nasib rencana-rencana ekonomi yang brilian tadi bakal gimana ya? Sebuah pertanyaan tentang hubungan erat antara politik dan ekonomi yang rasanya masih relevan banget sampai hari ini.